Hari Kamis kemarin bisa jadi hari yang membahagiakan sekaligus mendulang sedih bertabur unik bagi artis Lucky Hakim. Ya, bahagia karena setelah menuai gonjang-ganjing akibat pernikahan siri diam-diamnya dengan Tiara Dewi Terkuak, kemarin akhirnya Lucky Hakim meresmikan perkawinannya secara legal alias tercatat dan diakui oleh KUA. Uniknya Lucky yang memilih menikah kembali di Masjid Atin, Jakarta Timur justru datang ke acara pernikahannya sendiri dengan gaya super santai, yaitu dengan mengendarai sepeda lengkap dengan perlengkapan olahraganya bersama sederet temannya seperti ini. Sholat dulu pemirsa, udah azan. Karena memang lagi senang sepedaan gitu, terus saya pikir ya buat saya sendiri biar ada kesan lah ketika saya nikah di hari H itu gitu. Saya pakai sepeda gitu. Saya pakai sepeda sengaja sambil ya silaturahim sama teman-teman komunitas sepeda gitu. Juga ada kakak saya juga. Ini kan habis para jamaah selesai sholat, kita nanti acara kan jam 1. Saya diminta sama Tiara juga untuk diberesin dulu mukanya, kan kurang beres sedikit kan gitu. Dan ketika Lucky bersama Tiara Dewi akhirnya keluar dengan mengenakan busana pengantin khas Sunda menuju tempat prosesi pernikahan akan dilangsungkan, sebuah pemandangan mengejutkan pun mencuat. Pasalnya prosesi pernikahan Lucky dan Tiara tidak hanya terlihat sepi dari tamu, tapi juga dari kehadiran keluarga. Terlahir sebagai anak ke-12 dari 14 bersaudara, namun hanya segelintir kakak Lucky yang terlihat hadir. Bahkan sang ibunda pun tak tampak. Uniknya, ketidakhadiran sang ibu untuk memberikan restu itu pun tak mengurangi kebahagiaan, sekaligus keromantisan prosesi ijab kabul Lucky Hakim dan Tiara Dewi yang berlangsung sederhana dengan mas kawin berupa emas logam mulia seberat 500 gram yang lengkap diwarnai insiden unik seperti berikut ini. Saya dan Tiara sudah menikah resmi di KUA tentu saja. Akadnya tadi sudah disaksikan sama-sama. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Juga terima kasih kepada saudara semuanya, kerabat saudara yang mendoakan dan juga mendukung semuanya. Ini karena momentum yang spesial ya. Tidak terjadi sering dalam hidup lah, ini baru yang kedua kali lah gitu. Jadi insya Allah terakhir. Melotot aja. Ya, maksud saya biar saya senang gitu, biar bisa naik sepeda juga sekaligus
tadinya mau kasih surprise karena Tiara berpikir saya itu bercandaan kan ketika saya bilang yaudah kita nanti pakai ondel-ondel, kita pakai kuda, pakai apa, udah mas gak usah macam-macam lah, pokoknya kamu jam 12:30 harus di hotel, kita dandan make up, yaudah kalau gitu naik sepeda, udah pokoknya nyampe. Jadi Tiara juga nggak nyangka kalau itu beneran. Nah, tapi saya laksanakan karena ya saya juga punya rasa sendiri gitu, excited sendiri. Tapi sebetulnya sih dengan konsep naik sepeda itu tuh saya tuh tidak setuju awalnya karena memang takut bahaya, apalagi sekarang udah hari H, takutnya keserempet mobil ataupun apapun. Karena memang suami saya ini terlalu banyak ala-ala. Pas masuk udah pakai baju sepeda. Pas masuk mas mandi dulu deh kayaknya karena memang nggak deh, aku kayaknya nggak keringetan, nggak bau kata dengan percaya diri. Tapi nggak bau tadi pas dicium ini nggak bau. Cuma memang punya suami seperti Mas Luki itu memang harus sabar ya, karena memang terkadang dia imajinasinya tinggi, terkadang memang dia tuh selalu yang kita besok ini ya yang banyak hal-hal spontan lah yang kita lakukan, yang halusinasi yang nggak jelas ya, aku jadi pusing terkadang kan. Ya, sempat bermimpi untuk melangsungkan pernikahan bawah laut yang unik di Raja Ampat Papua pada tanggal 12 Desember 2016 lalu, tapi nyatanya Lucky Hakim dan Tiara harus puas namun tetap berbahagia dengan sebuah pernikahan sederhana di Masjid Atin, Jakarta Timur kemarin. Namun seolah ingin membuktikan bahwa pernikahannya berubah agenda menjadi pernikahan siri dan baru diresmikan kemarin secara sederhana, bukanlah karena tak mendapat restu sang ibu yang tidak hadir. Lucky pun menjanjikan sebuah pesta resepsi yang uniknya dengan tanggal dan waktu yang tak bisa ditentukan. Pasalnya demi menghormati sang ibu yang tengah menderita sakit kanker, Lucky ingin menanti kesembuhan sang ibu. Rencananya memang waktu itu kan pengen underwater, terus menjelang hari-hari pernikahan pada saat itu 12 Desember, mama saya sempat sakit. Ketika sakit saya nggak tahu kalau itu sakitnya cancer ya. Jadi karena memang batuk terus kan, akhirnya sudahlah kita ganti tema tapi tanggalnya sama. Lalu setelah didiagnosa ternyata kanker paru-paru, itu membuat saya sama Tiara juga jadi bingung kan. Sekarang sudah mama juga sudah ridho bahwa nggak apa-apa, udah pokoknya kamu nikah saja gitu. Tapi insya Allah nanti kalau Allah mengizinkan berkehendak, ketika mama saya sembuh, bisa syukuran dan bisa merayakan bersama-sama. Uniknya di balik kebahagiaan penuh ujian pernikahan Lucky Hakim dan Tiara Dewi, seolah tak henti menguntai kejutan. Pasalnya tak banyak yang tahu bahwa sebelum menikah, Lucky dan Tiara sepakat untuk menandatangani perjanjian pranikah, menyisakan tanya, ada apa dengan Lucky dan Tiara? Mengapa Tiara yang konon meminta merasa perlu untuk melakukan perjanjian pranikah? Sama-sama menikah untuk yang kedua kali dan memiliki anak masing-masing. Benarkah Tiara tidak akur menjadi ibu tiri Nokia putri Lucky sehingga merasa perlu membuat perjanjian pranikah? Jika tidak ada yang salah, mengapa bahkan Lucky dan Tiara sepakat menunda momen bulan madu mereka pasca resmi menikah? Tetap dituangkan dalam perjanjian pranikah karena memang itu ketenangan. Saya sempat nanya kan, kamu nih perjanjian pranikah ini karena memang sama saya, apakah saya ada tampang-tampang muka akan mengeruk harta atau akan menguasai atau melarang? Dia bilang enggak, siapapun suamiku, waktu itu dia bilang siapapun nanti calon suamiku saya akan tetap bikin perjanjian pranikah gitu. Kalau misalkan saya sama Nokia tuh kalau misalkan deket banget sih belum. Cuma emang kalau misalkan saya kan di sini kan menempatkan diri sebagai temennya. Kalau misalnya Nokia datang ke rumah ya aku cuma bisa liatin dia mainan, dia kesukaannya tuh kayak nah itu. Jadi paling aku jadi teman. Ini bagus nggak tante? Ya bagus. Aku juga tidak memaksakan Nokia untuk panggil saya mama atau mami ataupun apapun. Jadi kalau kedekatan saya sama Adit, kan Adit kan masih kecil ya, masih welcome sekali, masih ya namanya anak balita lah gitu. Kalau Nokia memang sudah 9 tahun, jadi memang ada kadang-kadang rasa-rasa mungkin dia khawatir nanti kalau sudah menikah lagi nanti akan manggil saya Rama, nanti Ramanya apakah akan seperti kemarin atau enggak. Tapi saya sudah katakan sama Nokia, apapun dengan siapapun dan bagaimanapun hubungan Rama sama Nokia tidak akan berubah gitu. Waktu itu punya rencana bulan madu banyak ya, kita pengen ke Sydney waktu itu, ke Australia, tapi saat ini saya tunda semuanya, saya batalkan untuk waktu yang belum ditentukan.
Dewi Persik berseteru dengan keponakannya sendiri yang berada di Jember, Jawa Timur. Bahkan DP meluapkan amarahnya lewat media sosial karena terpojok dengan status keponakannya. Bahkan DP akan segera pulang ke Jember menyelesaikan masalah keluarganya. Benarkah hingga kini DP pun belum bisa berkomunikasi dengan keluarganya karena semua akses komunikasi diblokir? Dan apa sebenarnya penyebab utama perseteruan DP dengan keponakannya sendiri? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.